Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anisatul Halimah, mahasiswa program studi pendidikan guru Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pendekatan saintifik untuk pembelajaran IPS MISD. Pertama, bagaimana konsep pendekatan saintifik itu? Mari kita bahas. Konsep pendekatan saintifik yaitu pendekatan yang berpusat kepada siswa. Pembelajaran dengan menerapkan pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengonstruksi konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan kegiatan mengamati, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik. Kemudian, apa saja karakteristik ciri-ciri pendidikan saintifik tersebut? Pendekatan saintifik memiliki karakteristik berpusat pada peserta didik, melibatkan keterampilan proses sains dalam mengkonstruk konsep, hukum, atau prinsip, melibatkan proses kognitif yang potensial merangsang perkembangan intelek, keterampilan berpikir, serta dapat mengembangkan karakter peserta didik. Selanjutnya, adapun bentuk implementasi atau penerapan pendekatan saintifik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah mengamati. Para siswa dapat memanfaatkan panca indera mereka untuk mengamati kejadian di sekitar yang sesuai dengan apa yang akan dipelajari. Dalam praktiknya, siswa bisa mengamati lingkungan secara langsung maupun dengan menggunakan multimedia pada berita dan video. Alat yang bisa digunakan untuk membantu kegiatan praktik mengamati, misalnya seperti mikroskop, teropong, alat timbang, dan sebagainya. Lalu, dalam kegiatan mengamati tanpa alat, maka bisa melakukan observasi secara langsung. Contohnya, seperti mendengarkan penjelasan guru, menonton tayangan video yang berkaitan, atau mendengarkan informasi dari radio dan sumber berita lainnya. Kedua yaitu menanya. Kegiatan menanya tentunya adalah kegiatan yang dilakukan oleh siswa untuk membuat dan mengajukan pertanyaan yang relevan dengan materi yang dipelajari. Langkah ini kerap berkaitan dengan diskusi dalam kelas tentang informasi yang belum dipahami, informasi tambahan, maupun klarifikasi informasi yang belum jelas. Ketiga yaitu mengumpulkan informasi. Langkah mengumpulkan informasi merupakan lanjutan dari menanya di tahap sebelumnya. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini bisa dilakukan dengan menggali atau mengumpulkan informasi dari beragam sumber dengan berbagai cara. Siswa dapat melakukan pengumpulan data dan informasi dengan berbagai metode. Contohnya dengan bereksperimen atau melakukan uji coba mandiri, mencermati kejadian di lingkungan sekitar, bertanya dengan narasumber, membaca buku, mencari di internet, melihat ensiklopedia, hingga statistik. Selanjutnya, yang keempat adalah mengolah atau menganalisis data. Langkah mengolah atau menganalisis data ini juga disebut sebagai tahap penalaran siswa. Sebab, peserta didik harus melakukan proses berpikir secara logis dan sistematis terhadap fakta yang dapat diamati dari data dan informasi yang telah dihimpun, guna mendapatkan kesimpulan dalam bentuk ilmu pengetahuan yang baru. Siswa akan memanfaatkan data serta informasi yang telah dikumpulkan untuk memecahkan masalah dengan menyusun pertanyaan. Kemudian, guru dapat membimbing siswa supaya bisa menghubungkan data yang telah terhimpun serta menemukan pola dan membuat kesimpulan akhir. Aktivitas ini digunakan agar siswa dapat menganalisis hasil kerja yang telah mereka lakukan dan bisa membandingkan hasil kerjanya dengan siswa lainnya. Dan yang terakhir yaitu mengomunikasikan. Guru harus memberikan kesempatan kepada para siswanya untuk mengomunikasikan hasil dari proses belajar yang telah mereka lakukan. Peserta didik dapat menyatakannya dalam bentuk laporan atau makalah yang di dalamnya berisi bagan, diagram, atau grafik. Pada tingkat yang lebih lanjut, para siswa dapat menyusun hasil pembelajarannya dalam bentuk laporan tertulis dan menyajikannya secara sistematis. Mulai dari proses, hasil, sampai kesimpulan secara lisan dengan presentasi di depan kelas. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.